mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku, Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakai Watan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara. Dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Malam itu, Gunadarma dengan ditemani Ki Umbul menghadap Sri Kahulunan. Mereka diterima di Balai Peranginan. Tak lama setelah mereka duduk menunggu, Sri Kahulunan datang diiringi dua orang dayang-dayang. Selanjutnya permaisuri kerajaan Mataram itu menanyakan pada Gunadarma soal pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Gunadarma berusaha memberikan jawaban yang memuaskan. Kapan kira-kira stupa agung selesai dibangun, Gunadarma? Ampun Sri Kahulunan, hamba belum dapat memastikannya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar, sesuai rencana. Yang penting, 3 undak lantai dasar bangunan wihara sudah selesai digarap. Tinggal gambar-gambar pahatan di sana-sini, dan jumlahnya tidak banyak lagi. Hamba juga sudah memerintahkan 20 orang juru ukir untuk menyelesaikan Karmawi Bangga. Karmawi Bangga? Benar, Sri Kahulunan. Karmawi Bangga ini sangat penting. Gambar ini peranannya sangat besar bagi pembangunan Kamulan. Karena di dalam gambar ini akan dipaparkan kisah atau riwayat hidup manusia pada saat mana mereka masih digelimangi dosa dan perasaan bersalah. Sepertinya sudah cukup banyak yang dipahat soal itu loh, Karmawi Bangga itu toh Guna. Mungkin lebih dari separuh dari seluruh gambar yang direncanakan Ki Umbul. Soal penanaman pohon ara, bagaimana Gunadarma? Kalau tidak salah, Kanda Maharaja Rakai Pikatan sudah menyiapkan 4 buah pohon. Semuanya berasal dari negeri Pali. 4 pohon itu kami simpan di samping ruangan Balai Paseban Agung. Memang, semuanya ada 4 pohon yang harus ditanam di 4 penjuru dengan Kamulan sebagai pusatnya Sri Kahulunan. 4 penjuru itu merupakan lambang sikap samadhi Sang Buddha sendiri. Itu bagus sekali. Jadi Sang Buddha merupakan pusat perhatian utama. Benar, Sri Kahulunan. Di samping itu, bangunan wihara ini juga bisa diibaratkan sebuah kitab terbuka. Kitab terbuka? Apa maksudnya? Maksudnya demikian, Sri Kahulunan. Mulai dari anak tangga paling bawah, hampir seluruh bangunan dipahat dengan gambar-gambar yang penuh makna. Gambar-gambar itu boleh diibaratkan sebuah kitab, dan semuanya menceritakan mengenai asal-usul manusia, segala nasib baik maupun buruk yang menyertainya. Kitab mengenai dharma yang terbuka, menghadap ke arah langit dan alam semesta. Aduh, bagus sekali rancanganmu itu Gunadarma. Aku benar-benar sangat terkesan. Wah, ya memang rancangan pembangunan wihara ini gila-gilaan Sri Kahulunan. Luar biasa dahsyat. Ya mudah-mudahan akan menjadi saksi sejarah sepanjang zaman. Tetapi ya membutuhkan biaya,
pengorbanan seluruh rakyat dan juga waktu yang panjang Sri Kahulunan. Itu sudah jamak Ki Umbul. Iya. Setiap karya besar akan membutuhkan harga yang besar untuk membelinya. Ada satu lagi Sri Kahulunan. Kalau dilihat bentuknya dari jauh, bangunan wihara ini nanti juga merupakan gambaran dari sekuntum teratai atau bunga padma yang sedang berkembang, yang mengapung di atas permukaan kolam. Kalau dilihat dari wihara mendut, maka gamulan ini nanti persis seperti bunga teratai berwarna putih. Wah, benar-benar menakjubkan Gunadarma. Aku sudah tidak sabar menunggu selesainya bangunan wihara yang amat indah dan agung ini. Ya, mudah-mudahan kamu selalu diberkati Sang Buddha. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasanmu, yang juga tinggal bersemayam di benak Wangsa Selendra, akan terwujud menjadi sebuah kenyataan. Bangunan wihara suci, Kamulan Bumi Sambara. Demikianlah harapan kita semua Sri Kahulunan. Aduh Kang, kotor sekali tempatnya. Lihat, pagarnya juga pada bolong. Ya, namanya gubuk tidak dipakai. Mungkin sudah berapa tahun tidak pernah dijamah manusia. Kayu-kayunya dimakan rayap, Kang. Dan itu, gentengnya banyak yang lepas. Pasti kalau hujan bocor semua ruangan ini. Obornya bawa sini, Gandu. Tempat ini bisa kita pakai istirahat. Sepertinya agak bersih dan dindingnya rapat. Gubuk siapa ini dulunya ya, Kang? Mana aku tahu. Mungkin gubuk liar. Mungkin dulu bekas tempat menginap para pemburu yang bermaksud berburu binatang ke hutan. Sebelum masuk hutan, mereka menginap dulu di sini. Namanya gubuk tak bertuan. Tidak ada yang punya. Lantai ruangan ini harus kita bersihkan dulu. Lihat, kotornya bukan main. Di samping kotor juga nanti kalau ada binatang-binatang berbisa, bagaimana? Memang harus dibersihkan dulu, Kang. Lihat, Kang. Lihat, apa kataku? Itu, ada kalajengking. Kalau menyengat, orang bisa kelengar. Usir, Kang. Usir. Kalajengking seperti itu jangan diusir, tapi harus dibunuh. Mati dia, Kang. Mati dia. Tapi mungkin masih ada yang lain. Hati-hati, Kang. Soalnya tempatnya kotor sekali. Ngomong-ngomong, apa kita akan menginap di gubuk ini seterusnya, Kang? Iya, kita lihat saja nanti. Kalau kita bisa membetulkannya sedikit demi sedikit dindingnya, juga atapnya, juga lantainya kita bersihkan. Kita kapur, barangkali cukup nyaman untuk tempat tinggal sementara. Bagaimana? Gunadarma dan Ki Umbul masih duduk bersila di lantai balai peranginan. Diah Pramodawardhani alias Sri Kahulunan mempersilahkan dua orang tamunya agar minum dan makan hidangan yang disediakan dua orang dayang-dayang. Selanjutnya Sri Kahulunan kembali menanyakan soal pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Ayo Guna, jangan malu-malu. Ini semua sudah disediakan untuk kita kok. Ayo toh. Iya Gunadarma. Kalian berdua bisa menjelaskan semuanya sambil makan dan minum. Jangan segar sekali. Rasanya maknya sari buah ini nikmat. Gunadarma. Iya, Sri Kahulunan. Aku ingin hendaknya kamu menyadari bahwa kamu menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan Kamulan Bumi Sambara ini. Itu. Karena itu,
kamu harus berhati-hati. Selalu waspada dan jagalah kesehatanmu. Nah itu Sri Kahulunan. Dia itu orangnya susah. Dia kalau kerja seperti lupa akan segala-galanya. Sepertinya kesetanan begitu. Kadangkala dia mengukir sampai jauh malam. Lah kalau ditegur atau dinasehati, wah ya itu tidak mempan Sri Kahulunan. Malah salah-salah dia bisa marah kok. Pokoknya wah serba susah orang yang bernama Gunadarma ini. Susah tapi memang pinter merancang bangunan wihara. Karena itu saya harap Ki Umbul selalu mendampingi Gunadarma. Iya. Ya, jangan bosan-bosan memberi nasihat atau teguran. Walah, kalau hamba bosan memberi nasihat, waduh, wah sejak dulu sudah berantakan Sri Kahulunan. Dia ini orangnya pinter, cerdas, berbobot. Tapi ya itu tadi kadangkala sembrono begitu loh. Ini maksud hamba sembrono pada keselamatannya sendiri. Kalau ada apa-apa kan semuanya repot toh. Ibarat kapal pembangunan Kamulan Bumi Sambara ini kan dia nakodanya. Lah mana mungkin kapal bisa berlayar tanpa nakoda yang mumpuni. Benar Ki Umbul. Selesai tidaknya pembangunan Kamulan, hampir boleh dikatakan seluruhnya bergantung pada Gunadarma. Iya betul. Dialah kunci utama. Iya. Ampun Sri Kahulunan. Menurut pendapat hamba, keberhasilan pembangunan Kamulan bergantung pada banyak orang, banyak unsur. Memang boleh dikata hamba nakoda. Tapi apa artinya seorang nakoda yang hebat tanpa awak kapal yang juga hebat? Itu Sri Kahulunan, dia ini orangnya pinter ya toh. Kalau kita ngomong apa-apa pasti didebat. Kalau sudah begitu ya biasanya lebih baik hamba mengalah daripada bertengkar. Betul tak begitu? Ayo Taguna, itu rangginangnya dimakan. Wong enak buah lho. Nyesel kalau kamu tidak makan. Ayo enak. Baiklah Gunadarma, rasa-rasanya aku cukup puas mendengar laporanmu. Terima kasih Sri Kahulunan. Kukira cukup sampai di sini. Kalian berdua boleh pergi. Hamba mohon pamit Sri Kahulunan. Maaf Sri Kahulunan, ini apa boleh buat? Maksud hamba apa boleh hamba membungkus untuk dibawa pulang ke tenda? Enggak apa-apa kok. Sudah tuh Guna. Soalnya kalau malam-malam hari suka iseng. Butuh makanan kecil. Bisa Ki Umbul. Oh iya, terima kasih. Biar nanti Dayang-Dayang mengambilkan keranjang makanan. Oh iya. Nah, Ki Umbul tunggu saja di pintu gerbang istana. Terima kasih Sri Kahulunan. Terima kasih. Risang Janaka terbaring di lantai gubuk beralaskan tumpukan daun-daun kering. Dia mencoba tidur, sedangkan Gandu duduk merapat dinding gubuk yang sudah bolong-bolong sambil menatap sinar bulan di luar melewati jendela yang terbuka, karena memang tidak ada lagi daun jendelanya. Kang Janaka. Sudah, tidur sana. Aku ngantuk sekali. Tadi Kakang dengar tidak? Hah? Dengar tidak, Kang?
Aku mendengar suara ringkih kuda, Kang. Jauh. Dari sana arahnya. Dari ujung jalan sana. Tapi mana mungkin ada orang berkuda malam-malam begini di tempat seperti ini. Mau apa dia? Tapi mungkin saja warga desa di bawah sana, barangkali dia mau pergi ke sawah atau kemana. Tapi jarang warga desa naik kuda di daerah ini. Biasanya pendekar yang naik kuda kemana-mana. Sebenarnya aku kurang cocok nginap di sini, Kang. Tempatnya serem, jauh dari mana-mana. Memang kalau dilihat dari keamanan, ya cukuplah. Memang tempat ini aman. Tapi seremnya itu yang bikin aku tidak tenang. Ketularan, aku juga ngantuk. Nah, Kang Janaka, itu dengar, ada ringkih kuda. Bangun, Kang. Jangan tidur. Ada ringkih kuda. Ada penjahat mengintai gubuk kita ini. Kang, bangun dulu sebentar. Ini orang kalau sudah ngantuk kok tidak ingat apa-apa lagi. Dibilang ada ringkih kuda, kok malah tidur. Ya sudah. Kalau begitu, aku juga mau tidur. Enak saja tidur sendirian. Aku tidak mau kalah. Masa bodoh. Mau ada penjahat, ada maling, rampok, ada pencuri. Terserah. Pokoknya tidur. Kang Janaka. Itu, Kang. Ada bunyi ringkih kuda, Kang. Di halaman gubuk kita ini, Kang. Loh, di mana Kakang Janaka? Wah, celaka. Rupanya aku tadi terlelap sebentar. Aku tidur sendirian di gubuk celaka ini. Kalau sampai ada orang jahat datang kemari, bagaimana ya? Sebel. Pasti Kakang Janaka diam-diam pergi. Memang sebenarnya dia tidak mau diikuti. Siapa kau? Ada apa? Kau rupanya si kepala botak itu ya? Mana itu dewa pemikat sukma? Maksudmu Kakang Janaka? Iya, siapa lagi? Mana orang itu? Dia sudah membuatku malu, membuatku kehilangan muka di depan Tuan Busutarai. Sekarang aku akan membunuhnya. Aku tidak peduli dia mempunyai pukulan yang hebat atau tidak. Mana dia? Mana Risang Janaka? Aku tidak tahu. Bohong. Awas ya. Kalau kamu tidak mau memberitahukan si jahanam itu, kamu yang akan kujadikan sasaran. Kepala botakmu ini akan kupukul sampai remuk. Mana? Ayo katakan, mana Risang Janaka? Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak bohong. Tadi aku tidur sebentar. Setelah bangun, tahu-tahu Kakang Janaka sudah tidak ada. Aku tidak percaya. Tapi aku tidak bohong. Dengar kepala gundul. Awas, kalau kamu tidak mau memberitahukan kemana perginya si jahanam itu, aku akan menempeleng kepalamu yang botak itu. Aduh! Mata Langgali mendelik. Gandu berdiri gemetar merapat tinding. Matanya melirik ke sana kemari, mencari kesempatan untuk kabur. Tiba-tiba lengan Langgali bergerak dan bocah gundul itu diterkamnya. Aduh, sakit. Ayo, lepaskan katakan aku. Di mana? Lepaskan. Di mana Risang Janaka? Lepaskan. Tolong. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Langgali terhadap bocah gundul itu? Dan apakah Risang Janaka akan datang menolongnya?
Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.